Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wala quwata illa billahil azim. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Para ikhwan, alhamdulillah hari ini saya dapat menyaksikan secara langsung proyek kita namakan saja ketahanan pangan umat, khususnya umat Islam. Saya katakan umat karena juga menyangkut yang non muslim. Jadi pertama kita niatkan bahwasanya kita membuat proyek ketahanan pangan adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi semesta alam. Jadi siapa saja selama memang memerlukan, bahkan bukan hanya manusia. Rasul juga pernah mengingatkan, seandainya kamu menanam sesuatu kemudian dimakan oleh burung, maka itu adalah bagian dari sedekah kamu. Nah, jadi ini para ini adalah proyek ketahanan pangan kita. Nah, inilah manfaat daripada corona yang tadi sudah saya sampaikan di depan para umara. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak kau jadikan, ciptakan semua ini sia-sia. Kalau 2 atau sebulan yang lalu kami buka di Cilingsi dengan lahan yang sangat terbatas. Nah, kemudian juga kemarin saya juga sudah melihat di Wonogiri juga lahan terbatas. Nah, di sini ini Masya Allah, alhamdulillah 2 hektar yang proyeknya adalah diambil oleh Pak Muzakir, yaitu ini Amir Markas adalah Pak Putih juga Malul Imam, alhamdulillah. Kemudian pelaksananya Ustadz Ansor dan iwan-iwan yang lain. Nah, kita Masya Allah, tidak ada lain ucapan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukur kepada manusia. Karena man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Syukur kepada para hewan sekarang ini sudah menggarap lancar ya, nggak ada kendala yang berarti kan. Nah, syukur pada pendahulu kita, para as-sabiqun al-awwalun yang membuka muhajirun ini. Untuk kita sebut misalnya Wal Imam Allahyarham Wali Al-Fatah. Beliau beberapa bulan pernah tinggal di komplek. Kemudian dilanjutkan oleh Allahyarham Imam Muhyiddin Hamidi dengan beberapa pitonahnya, mulai dari Ustadz Saifuddin ya, sekarang sudah dipanggil oleh Allah Pak Mardi baru ya, itu termasuk juga dulu beliau sangat aktif dalam soal pertanahan. Nah, inilah kita harus bersyukur semuanya pada Allah dan kepada mereka. Nah, kesyukuran kita wujudkan agar ini terus 3 hal. Pertama, yang sudah ada ini dipertahankan, ya ini dengan dirawat sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua, diusahakan agar hasilnya dari waktu ke waktu bisa meningkat. Alhamdulillah ini ada tumpang sari, saya lihat 2 minimal atau 3 tanaman ya. Pertama jagung, yang kedua ubi, apalagi labu ya nanti. Nah ini. Nah, kemudian yang ketiga sebaiknya dimanfaatkan oleh umat manusia. Ini bisa orang-orang lain apabila bisa melihat tempat ini, bahkan non muslim pun kami silakan untuk bisa melihat proyek ini, karena ini adalah proyek kemanusiaan, bukan hanya proyek keislaman, proyek kemanusiaan. Nah, mudah-mudahan dengan ini semuanya dampak dari corona bisa sedikit, saya katakan sedikit kita atasi, karena kita harapkan ini berapa bulan gini panen? 3 bulan. 3 bulan, insya Allah ya. Jagung dan pun jagungnya pun 2 macam, satu jagung manis. Jagung manis, yang kedua jagung hibrida. Nah, ini Masya Allah ya. Kalau dalam hitungan Pak Ansar, kalau 2 hektar begini untuk berapa kepala manusia Pak? Mungkin se-RT ya. Kalau RT-nya nggak banyak-banyak, tidak seperti di Jakarta ya. Insya Allah tercukupi. Mungkin untuk ratusan.
ratusan ya, ke ribuan ini belum ya, Iya. ratusan manusia insya Allah akan terselamatkan dari kebun ini. Sudah tentu dohiriyahnya, tapi semuanya adalah tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian para ikhwan di mana saja berada, yaitu alhamdulillah tempat-tempat yang lain yang mungkin belum saya jenguk, insya Allah nanti akan dijenguk. Jadi kemarin di Cilengsi sudah, kemudian di Wonogiri sudah, sekarang di Lampung ini alhamdulillah yang cukup luas. Insya Allah nanti kita lihat yang di Jambi, yang di Kalimantan dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan dan kesungguhan kepada para pengelola dari kebun ini sehingga benar-benar dapat menghasilkan yang diperlukan oleh umat manusia. Demikian sekali lagi jazakallahu semua perhatiannya, dan kami doakan mudah-mudahan terus sukses ya dalam rangka membantu umat yang sedang memerlukan ya. Kita tidak perlu saling menyalahkan ya Pak Budi ya. Tapi ini tanggung jawab kita bersama, karena krisis ini tidak selesai dengan saling menyalahkan, tapi krisis ini akan selesai dengan kita semuanya merasa punya tanggung jawab. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Baik, kita akan melanjutkan ke tempat kebun labu ya ini di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kalau kemarin kita di Cilengsi nanam pertama, nah panennya di sini, nah ya, dan memang masalah kebun ini oleh Allah disebutkan di 2 surah pemilik kebun, pertama di surah Kahfi, yang kedua di surah Al-Qalam yang sedang kita bahas. Memang ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya harap bisa dimanfaatkan benar-benar untuk 3 hal. Karena kalau kita nanti sampai pada materi yang surah Al-Qalam, pemilik kebun itu Ashabul Jannah itu dia menggunakan hasilnya untuk 3. 1 untuk sedekah, yang kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk pengembangan. Nah jadi saya harapkan kebun ini jangan sampai nanti panen sudah selesai, tidak. Tapi tadi bagaimana ini terus dikembangkan. Nah, kemudian untuk keluarga sudah tentu ya, karena memang ini ada yang ngerawat ya, jangan sampai keluarga juga tidak ada haknya. Nah, kemudian yang ketiga untuk sedekah. Nah para ikhwan, ini saya mau gunting pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kan la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Ini para ikhwan semuanya, hasil pertama labu kita yang baru berumur 3 bulan ya. Mudah-mudahan ini diikuti oleh wilayah-wilayah lain. Amin. Ada tempat-tempat lain ya. Ternyata kita bisa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dari labu ini kita dapat memberikan makanan kepada manusia. Karena hampir semua perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik itu dalam Al-Quran maupun hadis itu melibatkan soal makan. Misalnya dalam surah Al-Ma'un, kemudian dalam surah Al-Balad, kemudian juga dalam surah Al-Insan,
wa yut'imun at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nah, jadi memang masalah makan ini tidak bisa kita kesampingkan. Siapa ingin bahagia, beri makan. Siapa kalau tidak mau memberi makan orang lain, maka dia akan termasuk pendusta agama. Al-ma'un, yukadibu biddin. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya masalah makanan ini benar-benar kita perhatikan, dan Ngajirun di bawah bimbingan Balul Imam, Pak Budi ya, Amir Markas dan teman-teman yang lain, alhamdulillah sudah menghasilkan. Mudah-mudahan wilayah-wilayah lain juga segera mengikutinya. Demikian Pak Ikhwan, mudah-mudahan berkah ya, dan kita terus akan kembangkan. Ini baru tahap dan langkah awal. Kita menginginkan ini akan terus bergulir sehingga apa yang kita inginkan, yaitu mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, bisa benar-benar terwujud. Demikian akhirnya jazakallahu semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balul Imam. Ya, Balul Imam manen yang kedua. Kalian di bawah imam ini. Iya, iya. Ini ya. Iya. Nanti. Oh, saya siapa? Oh iya, ada di bawah. Bawa Pak Im ini. Iya, ini panen yang kedua. Nah, dengan mengucapkan bismillah, masya Allah, kana la quwata illa billah. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita sudah memulai tahapan pertama untuk pemanenan labu kuning dalam rangka program ketahanan pangan di Markas 2 ini. Dan jenis tanaman memang kita persiapkan untuk 3 jenis. Yang pertama labu kuning ini sendiri, kemudian jagung, kemudian ubi jalar. Nah, semua target kita untuk panen adalah jangka waktu 3 bulan. Nah, ini karena di 3 bulan awal kita baru memulai penanaman awal di labu kuning, baru saat ini kita sudah mulai memanennya. Kemudian untuk luas tanam yang kita persiapkan untuk labu kuning ini di lahan yang sekarang ini sudah mulai panen ini sekitar 7 rantai, artinya 1/4 hektar kita sudah mulai untuk memulai pemanenan awal. Kemudian untuk lahan jagung yang sudah kita tanam di lahan wakaf di Dharma sekitar 2 hektar. Nah, jagung ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama jagung hibrida, yang kedua jagung manis. Nah, insya Allah karena umur jagung manis ini lebih cepat, jadi kita nanti sebelum panen jagung hibrida kita lebih awal untuk memanen jagung manis itu sendiri. Kemudian untuk jenis tanaman lainnya kita sudah persiapkan. Salah satunya adalah untuk persiapan lahan di Panaragan yang luasnya kemarin sudah kita survei ke sana sekitar 2 hektar, dan insya Allah jenis tanaman 3 ini juga akan kita tanam di sana. Salah satunya adalah yang sudah kita persiapkan untuk penanaman ubi, karena ubi ini salah satu jenis tanaman yang insya Allah untuk pengganti kebutuhan pokok yaitu beras. Kemudian salah satu jenis tanaman labu yang sudah kita panen ini yang seluas 1/4 hektar, kita karena dalam kondisi darurat maka kita tumpang sari dengan pepaya, dan alhamdulillah pepaya tidak ada masalah dan sama-sama insya Allah saling menguntungkan. Jadi pepaya juga tambah subur, labunya juga bagus insya Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan program ketahanan pangan di wilayah ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kata umur berapa bulannya? Ini 5 bulan setengah. 5 bulan setengah ya ini. Sudah ada yang panen Pak ya? Insya Allah 1 bulan setengah lagi kita udah mulai panen. Ini tumpang sari dengan Labu, dengan apa? Labu kuning. ini ya labu ya. Nah, ini kembang sarinya dengan labu kuning. Cuman ini karena belum begitu tua, jadi warnanya belum berubah jadi kuning.